pembelajaran kita pada hari ini lancar dan bermanfaat. Silakan siapa yang memimpin doa, tunjukkan dari kepala kelasnya. Silakan dipimpin. Untuk menyiapkan konsentrasi kita berdiri. Posisinya semacam ini, seperti orang mau sholat ya. Nih, ketika Bu Anas mengatakan A, angkat tangan kanan A. Ketika Bu Anas mengatakan B, angkat tangan kiri B. Nah, coba kita uji konsentrasi kita. Siap? Siap. A. A. B. A. A. B. AB. AB yang diangkat semua. Kanan kiri, gitu kan? Oke, kita ulang. A. B. A. A. B. B. AB. Oke, cukup ya. Sekarang kita memulai pembelajaran kita. Silakan duduk kembali. Ada yang bisa membaca? Alat-alat laboratorium dan belajar alat-alat laboratorium dan penggunaannya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menyebutkan jenis-jenis alat laboratorium dan menjelaskan fungsinya. Yang kedua, mengaplikasikan alat laboratorium dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kalian bisa melihat di sekitar kalian benda-benda apa yang ada di laboratorium kita ini. Jadi ada gambar, ya, ada alat, ada torso, ada apa ini namanya yang ini? Ini ada yang tahu namanya apa? Nah, ini namanya apa? Alat pemadam api ringan. Ya, gunanya apa ini? Jika terjadi kebakaran atau korsleting listrik di dalam laboratorium. Kita berada di laboratorium apa? Laboratorium IPA. Gitu ya, itu tujuan pembelajaran kita. Maka sekarang kalian bisa simak video berikut ya. Simak video berikut dan kalian boleh mengingat atau menulis atau apapun itu yang kalian inginkan, yang kalian rasa penting, silakan. Simak video berikut ya. Satu konsentrasi di sini saya akan menjelaskan alat-alat laboratorium dan kegunaannya. Sebelum saya menjelaskan, saya akan menjelaskan yang saya adalah kondisi farmasi dari sekolah tinggi farmasi Nahdlatul Ulama. Bisa dengar suaranya? Jelas? Ada ukurannya seperti satu kali 2 liter. Soalnya ada yang ini sampel mencampurkan sampel bentuknya menarik kita. Selanjutnya ada gelas ukur yang dimana fungsinya untuk mengukur volume dari larutan atau bahan. Dari belakang bisa terlihat? Selanjutnya ada lampu ukur yang dimana fungsinya untuk mengecekkan larutan secara tepat dan akurat. Oke, ada pipet tetes yang fungsinya untuk memindahkan larutan atau bahan cair dalam jumlah sedikit ke dalam tangan. Sebelumnya ada pipet tetes, sekarang ada pipet ukur yang dimana fungsinya sama-sama memindahkan larutan namun jumlahnya tak terukur.
biasanya digunakan bersama dengan pipet ukur dan pipet gelodok atau pipet volume. Ini dia bentuknya setelah dipasangkan atau dijodohkan dengan pipet ukur. Ada juga dari pipet ukur, pipet gelodok juga bisa. Ini dia pipet gelodok yang bisa sebelumnya udah saya sebutkan, yang dimana fungsinya untuk menurunkan larutan dengan volume tertentu supaya dihasilkan pipet tersebut. Perbedaan dengan pipet ukur terletak pada skalanya. Selanjutnya ada spatula yang fungsinya untuk mengambil campuran dan digunakan saat membuat larutan dan saat reaksi. Ada tabung reaksi yang fungsinya wadah untuk mencampur mereaksikan bahan kimia dalam volume yang kecil. Sebelumnya ada tabung reaksi, sekarang ada alat tabung reaksi yang dimana fungsinya untuk tempat melakukan tabung reaksi. Ada penjepit kayu, fungsinya untuk memudahkan posisi tabung reaksi ketika tabung reaksi panas sehingga tabung tidak dirasakan. Gelas analogi berbentuk seperti gula, fungsinya digunakan sebagai wadah untuk menimbang bahan kimia yang ada. Neraca analitik yang fungsinya untuk menimbang bahan kimia yang ada dengan teliti yang menggunakan gelas analogi yang sebelumnya bisa menjadikan wadah untuk menimbang atau gelas analogi juga bisa. Maksimal berat yang bisa ditimbang 200 gram. Corong kaca gunanya untuk membantu memindahkan larutan dari suatu wadah ke wadah yang lain. Ada corong pisang yang digunakan dalam proses filtrasi cair-cair. Corong pisang berbentuk terucuk dengan adanya penutup di bawahnya. Selanjutnya ada bulet yang fungsinya digunakan dalam proses analisa kualitatif. Analisa kualitatif ini biasanya menggunakan metode filtrasi. Dalam filtrasi digunakan bulet untuk meneteskan bahan penetrasi ke dalam sampel yang filtrasi. Ukuran bulet bervariasi dari 25 sampai 50 ml. Selanjutnya ada tiap stabil dan rem. Fungsinya tiap yang digunakan sebagai pegangan rem, sedangkan tiang statik ini digunakan bersama rem sebagai pegangan rem. Selanjutnya ada pH meter yang gunanya untuk mengukur pH dari suatu sampel. Selanjutnya ada mata dan hulu. Pasangan satu ini tidak bisa dipisahkan dengan gunanya untuk meneruskan bahan kimia. Kemudian ada pembakar spiritus yang gunanya untuk memanaskan sampel. Isi pembakar tersebut biasanya spiritus hingga namanya pembakar spiritus. Selanjutnya ada kapsa yang fungsinya untuk melapisi gelas kimia atau air mengalir dalam proses pemanasan menggunakan pembakar spiritus. Selanjutnya ada corong ketiga. Salah. Kan ketiga yang gunanya untuk menjaga rasa dalam proses pemanasan sampel menggunakan pembakar spiritus. Yang terakhir, botol semprot gunanya sebagai wadah aquades yang digunakan untuk mencuci peralatan lab dan untuk membuatkan larutan. Oke, sudah selesai. Kita kembali ke sini. Tadi apa yang kalian lihat? Di dalam video ini tadi beberapa alat-alat laboratorium. Ketika tadi ditayangkan di video yang berupa gambar-gambar, berupa foto-foto. Nah sekarang silakan berbalik ke belakang. Semuanya berbalik ke belakang. Berbalik, benar-benar berbalik. Penyimpanan alat. Coba mari kita lihat apa saja yang ada di sana.
apa namanya? Tabung apa? Ayo, tunjukkan jari yang tahu. Ya, Gelas. bukaan kali ya. Ada tadi kan melihat tayangan di situ. Masuk ini nangan di. Ini sek dewe loh, ini muncul sek dewe loh. Iya enggak? Iya. Ini muncul sek dewe loh. Apa namanya? Gelas tulisnya. Erlen. Gelas tulisnya. Erlen. Mayer. Erlen Mayer. Gelas ini ya yang ini atau beger gelas. Ayo. Oke. Coba siapa yang tahu ini namanya? Tunjukkan jari. Tunjukkan jari. Ya. Nama gelas tersebut adalah Erlen Mayer. Ya, Erlen Mayer. Fungsinya untuk apa tadi? Untuk mencampur apa? Mencampur bahan. Mencampur bahan supaya apa? Kalau digunakan mencampur, digoyang-goyang tidak tumpah karena mulutnya kecil. Itu ya. Kemudian yang ini. Ada yang tahu? Oke? Termometer. Termometer. Gunanya untuk apa? Untuk mengukur suhu. Untuk Mengukur suhu. yang tunjukkan sering. Yang tahu untuk apa? Untuk mengukur suhu. Untuk mengukur suhu namanya termometer. Ini warnanya apa? Nah, ini diisi oleh alkohol. Jadi alkohol itu bisa diberi warna. Terus tadi ada ini ya. Ya yang tahu. Saya tunjukkan jari. Siapa yang tahu tunjuk jari? Oke. Kaki 3. Fungsinya untuk apa ini tadi? Meletakkan apa? Meletakkan ini apa? Kasa. Diletakkan begini. Terus di atasnya diberi apa? Ini tadi namanya apa? Gelas minyak. Nah, begini caranya. Tahu caranya? Oke. Kemudian tadi ada ini enggak? Yang tahu tunjukkan jari. Kaca pembesar. Kaca pembesar itu dalam istilah laboratoriumnya dinamakan loupe. Nah, fungsinya untuk apa? Misalnya ada tumonya ini, tak lihat. Nah, untuk melihat apa? Benda-benda kecil. Ini tadi apa ya? Lampu apa? Tadi ada yang tahu? Apa? Dia lampu segini. Ya. Karena isinya apa? Isinya jadi untuk membakar atau memanaskan. Ada lagi? Ada yang tahu namanya apa? Ya namanya corong kaca. Gunanya untuk apa? Ada yang tahu? Tunjukkan jari. Untuk menyaring. Jadi nanti ini diletakkanlah di sini kertas saring. Larutannya di sini.
kelompok ya. Kerja kelompok, jadi didiskusikan. Diskusikan di situ ada alat-alat laboratorium. Di sini ada 6 alat yang harus kamu diskusikan, baik fungsinya di laboratorium maupun di lingkungan sekitar kita, di rumah ya, atau di tempat lain. Silakan diskusi. Segera lakukan, waktunya 10 menit. Ya. Dikerjakan di sini, tuliskan di sini. Ini buat gambarnya seperti apa. Kemudian di sini fungsinya di laboratorium apa, di lingkungan kita apa fungsinya. Segera. Waktunya 10 menit, jadi segera. Perhatikan segera ya, waktunya 10 menit karena tadi sudah melihat yang video, sudah melihat benda-benda aslinya.
sulit kan? Cuma kalian itu bantu sih. Pasti paling cukup tutupan baik. Kok dikirim beberapa file nak pengen ngerti. Tunjukkan jari yang siap untuk presentasi. Kalau tidak tunjuk jari nanti tak tunjukkan. Ayo. Yang sudah siap? Oke, kelompok berapa? Silakan kelompok 4 maju ke depan. Silakan. Oke. Silakan perkenalkan diri dulu. Oke. Siapa yang dari pembicaranya? Yang membawakan hasil diskusi siapa? Oke. Ya. Lihat sini ya, engko nak mulai presentasi tidak boleh gitu ya. Yuk. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Natasha Kirana. Silakan dibaca hasilnya.
memberikan masukan-masukan untuk kelompok 1 takaran membuat kue di dapur. Tadi untuk takaran gula membuat minuman. Pernah kan beli es teh jumbo? Nah, itu yang jual pakai gelas kecil itu ya, namanya gelas kecil. Supaya apa kok gulanya diukur? Supaya pas, supaya si keduanya tidak rugi. Itu kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua apa tadi? Termometer, gunanya untuk mengukur suhu, gitu. Di sini kalau diterapkan di dalam lingkungan sehari-hari yang masih punya adik kecil itu rawan akan demam ya. Jadi untuk mengukur suhu ketika demam. Yang ketiga adalah pipet. Jadi pipet itu untuk macam-macam jenisnya. Ini untuk yang paling sederhana digunakan untuk mengambil kandungan. Dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari bisa netes mata, bisa yang untuk apa? Produk kecantikan itu namanya apa? Serum. Kemudian yang keempat adalah mikroskop untuk mengamati benda-benda yang sangat kecil yang tidak bisa kita lihat. Jadi difungsikan juga di dalam penelitian bisa untuk memperbaiki perhiasan yang rusak begitu. Ini yang kelima apa? Untuk apa tadi? Yang mengukur kalau neraca beras untuk mengukur berat, kalau neraca ini untuk mengukur massa. Jadi ini neraca digital sebenarnya. Ini bisa untuk di bahan dapur yang sering membuat kue-kue. Siapa yang membuat kue? Nah itu menggunakan neraca diukur ya. Tidak asal kan, tidak asal dicampur-campur begitu kan. Yang terakhir adalah apa namanya? Kaca pembesar. Kaca pembesar ini terbuat dari sebuah, ini yang di tengah ini adalah kaca sempur. Digunakan untuk memperbesar bayangan indah. Biasanya digunakan untuk melihat tulisan-tulisan yang kecil. Perhatian enggak? Ada Al-Quran kecil. Pernah lihat? Nah, bacanya pakai apa? Alat yang ditempelkan gitu ya? Nah, terus. Oke, ada pertanyaan? Kita sudah menyimpulkan hasil kerja kita hari ini. Sekarang buka buku tulis kalian. Silakan buku tulis dan penanya. Perhatikan di sini. Ada berapa alat? 3. Petunjuknya amati 3 alat laboratorium yang tersedia di meja praktikum. 1. Sebutkan nama alat tersebut. 2. Jelaskan fungsinya. 3. Berikan contoh penggunaannya di rumah atau lingkungan sekitar dalam waktu 10 menit dari sekarang. Ini yang pertama, kedua, ketiga. 1, 2, 3. Di sini ya, Bu Anas letakkan di sini. Silakan dalam waktu 10 menit. Namanya apa? Fungsinya apa? Berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari.
ya. Oke, yang kedua. Gelas ukur digunakan untuk apa? Mengukur bahan dalam kehidupan sehari-hari. Digunakan untuk mengukur minyak, mengukur gula. Yang ketiga, sorong kaca digunakan untuk apa? Menyaring dalam kehidupan sehari-hari. Memasukkan minyak, ya kan? Terus apa lagi? Bensin. Oke. Nah sekarang kalau ketiganya benar nilainya 100. Yang salah satu 75. Oke, sudah dinilai? Ada pertanyaan lagi untuk pembelajaran kali ini? Untuk pembelajaran selanjutnya, kalian kelas ini di rumah adalah merancang percobaan. Apa? Mari sekarang kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat siang. Silakan melanjutkan pelajaran yang lain. Yuk, jalan.